Oke, kali ini gue mau bahas satu project yang ini bukan project baru, ini udah project yang cukup lama dan gue juga udah farming dari lama, cuman baru mulai farming lagi. Jadi kalau lu tanya masih worth it nggak garap project ini minggu kedua gue garap kembali project ini dan gue rasa poin yang gue dapet dibandingkan effort dan cost yang gue bakar ini sangat worth it banget. Oke, bahkan minggu lalu gue udah bikin rekapan gue farming ini di X ya. Gue dapat $2.100, dapat 700 poin dan ini minggu lalu. Minggu ini gue belum sempat update, cuman gue dapat sekitar hampir 500-an poin. Langsung aja kita mau bahas yaitu extended. Extended ini termasuk project yang menurut gue lumayan rame ya, lumayan jadi favorit setelah Lighter 3E. Banyak likuiditas, banyak farmer yang lari ke sini. Tapi sebelum kita bahas gimana cara farmingnya dan seperti apa extended, kita mau jelasin sedikit gimana cara farmingnya dan potensinya. Kita mau bahas sedikit apa itu extended. Extended adalah Perpetual Decentralized Exchange alias PerpDEX yang dibangun oleh tim mantan pegawai Revolut. Jadi bukan project random. Dan ini adalah Perpetual DEX di Starnet, layer 2 Ethereum yang cepat dan murah. Jadi extended ini bukan CEX tapi DEX turunan yang menurut gua ini lumayan menjanjikan. Nah, tim dan backingnya juga lumayan kuat ya. Jadi extended dipimpin oleh mantan tim Revolut. Jadi kalau lo yang nggak tahu apa itu Revolut, Revolut itu adalah aplikasi keuangan digital fintech asal Eropa yang fungsinya mirip sama bank dan dompet digital, plus app investasi tanpa ada bank fisik. Singkatnya, Revolut itu adalah bank digital global lah, dipakai jutaan orang buat simpan uang, kirim uang lintas negara, tukar mata uang, bayar pakai kartu, dan lain-lain. Ya mereka punya pengalaman fintech profesional yang bisa ngasih sentuhan lebih lah di dunia perpetual DEX dan DeFi seperti ini. Nah, terus kalau lu yang nggak tahu apa itu Starknet, ini banyak dipakai di beberapa perpdex. Jadi Starknet itu layer 2 di Ethereum itu yang bikin transaksinya murah, settlement cepat, dan support banyak wallet EVM. Cuma yang menarik dari extended ini ya, yang gue suka adalah di bagian vault ya. Jadi per video ini kita buat, extended itu punya vault. Dan vault ini itu unified margin. Jadi nantinya ketika sudah ada spot, kalau kita baca dari docs-nya itu, marginnya itu digabung. Jadi lu bisa trading future spot dari satu margin. Jadi nggak dipisah-pisah. Kalau wallet di Exchanger itu kan spot sendiri, funding wallet sendiri, futures wallet sendiri, margin wallet sendiri gitu kan. Robot mungkin lu staking wallet sendiri. Tapi kalau di sini itu jadi satu. Nah, per video ini kita buat, Vault Extended itu ada sedikit perbaruan ya. Jadi kalau gue perhatikan ya, Extended punya foto agak beda dengan Vault-Vault lain. Ya, Vault dia itu lebih low risk. Karena lu bisa lihat itu pairnya tuh kecil sedikit banget dan dengan capital 70-an juta open positionnya cuma segini gitu. Jadi ya menurut gue sangat low risk. Nah, yang unik itu adalah Vault ini tuh ketika lu deposit di Vault, lu akan dapat token XVS yield ya. Jadi seperti itu lu akan dapat token. Ini gue kasih contoh aja langsung. Ini salah satu akun gue. Ini akun dari Serius Nyicil Bitcoin. Gue taruh di Vault-nya kurang lebih 7.600. Jadi gue akan dapat balance berupa token berupa XVS. Ini extended vault mungkin ya. Seperti itu. Jadi dan ini menariknya adalah ini bisa jadi margin. Jadi bisa 75% dari nilai 7.500 tadi ini bisa jadi gue bisa pakai buat farming, gue bisa pakai buat trading, gue bisa pakai buat delta netral, gue bisa pakai push volume atau gue bisa pakai apapun lah. Gitu. Nah, ini baru ada yang vault-nya dulu. Ya, kalau kita bahas yang Nado udah ada spotnya, tapi ini dia mulai dari vault-nya dulu dan nanti tetap akan ada spotnya. Jadi nanti semua margin itu akan digabung. Jadi lu bisa taruh uang di vault sini, lu bisa belikan spot dan lu masih bisa pakai buat features. Itu kalau gue baca di dokumennya. Jadi sangat menarik. Jadi gue seneng banget dengan yang tipe-tipe unified margin begini. Kenapa? Karena menurut gue modal kita jadi efektif. Jadi efektif, lu modal sekali, lu bisa dapat yield dari vault sini dan lu bisa pakai modalnya buat farming. Apalagi vault begini juga ngasih poin walaupun nggak banyak ya. Oke, dan extended juga per video ini kita buat itu ada ngasih sebuah promo sebenarnya. Nggak tahu ini promo apa bakal terusan begini. Jadi yang biasanya yield yang kita dapat dari vault itu didapat dari market making dan handling liquidation. Itu kita dapat sekitar 5-15% APR. Tapi sekarang dia itu membakar kurang lebih 50% atau fee-nya itu dibakar. Jadi dia memberikan insentif sebagian fee yang didapat di extended itu diberikan kepada penyedia vault. Nah, efek ini tuh bakal bagus banget buat likuiditas ke depannya. Jadi makin banyak yang deposit, ya
yieldnya akan dibagi makin rata. Per video ini kita buat, itu yield itu masih di angka 30% minggu lalu. Itu gede banget ya, 30%, per bulannya 16. Tapi nanti ini akan naik, menurut gue sih nanti akan di angka 15 sampai mungkin 30-an% ya. Itu pasti akan stabil di sana. Jadi menurut gue, kalau lo mau dapat passive income tanpa trading, ya paling gampang naruh di vaultnya extended ini. Karena dia tidak seperti vault. Kalau lo lihat vaultnya Hyperliquid itu kan banyak banget botnya ya. Ini lo lihat leverage-nya cuma satu dan nggak all in ya. Dia bener-bener dari TVL segini dia cuma open position segini itu ya aman banget lah. Jadi sebenarnya di awal tuh gue bingung gitu. Ini dapat duitnya dari mana vault ini? Tapi ketika dapat penjelasan ini ya akhirnya gue masuk akal. Oh yaudah, berarti sebagian extra yield ini dia tambahin dari fee yang dibayarkan oleh trader. Jadi kalau gue trading di extended, gue bayar fee, ya gue akan dapat extra yield kalau naruh di vault. Nah, vault ini pun kalau semakin rame harusnya itu membuat likuiditas jadi lebih bagus. Jadi ini akan lebih bagus ya. Jadi order booknya harusnya jadi lebih rapet lah seperti itu. Oke, jadi kalau ditanya masih worth it? Masih. Apalagi dengan fitur vault gini, ada unified margin, kita jadi dijamin dapat yield. Nah, buat kita-kita yang suka bakar-bakar duit, ya sebenarnya kalau lu punya capital gede, gue sangat sarankan lu harus naruh di vaultnya ini. Karena gue pribadi naruh ada beberapa akun, ini lumayan, ya kan, gue dapat yield ya $30, nggak banyak sih. Karena gue cuma naruh 7.500. Nah, tapi itu sangat lumayan tuh bakar cost ya. Tapi yang gue senang di sini adalah extended itu gue pakai juga extended ini buat delta netral. Lu bisa cek di sini. Di sini gue punya posisi Ethereum. Ethereum gue di sini sudah generate $77 dari fee delta netral Ethereum. Dan sebelumnya gue udah tutup di 147. Jadi gue udah dapat kurang lebih 200 sekian dolar. Ditambah vault gue dapat 50 ya, hampir 250-an ya. Lumayan gitu. Passive income. Gue nggak ngapa-ngapain di luar dari posisi gue yang lain. Dan gue juga dapat poin. Ini gue buka aja poin gue langsung ya. Lu bisa lihat gue dapat 107 poin. Dan minggu ini gue nggak trading banyak. Jadi ini posisi dari minggu lalu. Lu bisa cek. Gue buka delta netral dari 2 minggu lalu. Ini masih dapat generate point. Jadi poin gue dapat. Dan gue masih dapat yield. Nah ini bener-bener strategi yang gue pakai yang pasifnya. Dengan harga OTC extended tuh di sekitar $3, berarti gue bisa dapat $300-an ekstra per minggu. Jadi kalau ditanya worth it, worth it. Kalau capital lu gede, gue sangat rekomen untuk farming ini gitu. Bilang bang, tapi udah rame, tapi udah telat. Nah justru kalau rame, lu jadi bisa tahu bahwa yang lu kerjain tuh worth it gitu. Kadang kalau project terlalu early, kita kan nggak tahu nih market bakal terima atau enggak. Tapi kalau extended ini kan sudah terjamin ya. Market udah jelas ambil, market sudah jelas suka dengan produknya. Tinggal lu bisa maksimalin sebelum TGE di kuartal 1 atau kuartal 2 gue lupa. Itu lu bisa dapat berapa poin kayak gitu ya. Dan lu juga bisa lihat di DeFi lama, itu kalau lu lihat dari sisi volume ya, extended itu peringkat 7 dan dari open interest dia itu masuk di peringkat 7 juga. Jadi masuk top ya. Jadi sebagian volume dan open interest dari Lighter itu pindah ke extended juga. Jadi ini masih menurut gue masih favorit. Ya gue masih farming di sini, gue masih maksimalin banget farming di sini. Nah ini tadi salah satu strategi gue yang pasif dan gue juga punya strategi yang aktif. Gue di sini masih pakai trading pair juga di sini. Jadi gue buy Bitcoin dan jual Ethereum atau sebaliknya gue trading pair di sini. Salah satu akun trading pair gue juga profit dan gue dapat poin yang cukup banyak. Nah selain strategi itu, strategi yang paling mudah buat pemula adalah yang gue pakai ya. Yang gue bisa share di video ini adalah lu bisa pakai strategi delta netral. Ini strategi yang gue pakai ya, delta netral. Lu bisa lihat, cuman gue sensor lah pairnya. Karena jangan sampai lu nonton videonya udah lama terus lu ngikutin. Jadi bukan panggilan ya, bukan calling untuk lu masuk di pair yang sama. Cuman di delta netral ini gue mau kasih tahu aja. Gue nggak open posisi banyak, gue nggak open posisi terus-terusan. Jadi gue cuman buy di sini dan gue sell di variasional. Sebenarnya ada satu lagi Paradex ya. Nah, lu bisa lihat aja di sini. Contoh pair gue yang paling atas ini ya. Itu fundingnya dapat 284 di variasional. Oke, jadi ini benar-benar pasif ya. Gue dapat income pasif dari sini. Gue betul-betul cuma delta netral dan jadi profit ini kemarin sempat profit 1.400 sekian dolar. Jadi menurut gue worth it ya. Ya, strategi ini gue bagi kok di grup variasional dan di grup extended. Gue pakai hedging delta netral, gue dapat funding fee gitu. Dan memang sengaja gue pakai beberapa account biar gue bisa
riset, jadinya gue bisa kasih strategi yang terbaik buat teman-teman. Kenapa? Karena extended ini jujur aja udah rame. Jadi kalau kita nggak pakai strategi buat garap ya nggak maksimal aja. Itu, dan gue sangat puas dengan hasil yang gue dapat 2 minggu terakhir, makanya gue bikin konten ini. Kemarin gue rencananya kalau hasilnya nggak bagus ya gue nggak akan bikin konten soal extended ya teman-teman, karena udah telat ya kita ya garapnya. Tapi ternyata sekalipun kita garapnya telat, ya kan? Lu lihat tadi kita garapnya mungkin di leaderboard ke Epoch 36 ya. Epoch 36 itu sudah 8 bulan ya. Ya, telat ya menurut orang-orang, tapi karena kita ngerti cara farming yang benar, kita jadi maksimal gitu. Jadi kalau ditanya, "Bang, berapa capital yang gue bawa untuk farming extended?" Gue sangat sarankan di atas $1.000. Ya, kenapa? Karena lu kalau mau main farming delta netral, modal lu kecil ya jangan gitu. Sayang gitu ya. Kalau lu mau farming ini gue sangat sarankan. Tapi kalau lu maksa ya nggak ada masalah. Itu sekali lagi tuh pandangan pribadi gue gitu. Jadi itu aja, gue udah nunjukin 2 akun. Satu bener-bener pasif, gue hold itu berminggu-minggu, mungkin nanti berbulan-bulan. Yang satu tadi ini gue hold posisinya mungkin ya beberapa hari atau seminggu. Kalau profitnya tebal gue tutup, gue buka kembali. Dan gue udah share juga di grup private ini, private extended dan variasional. Minggu lalu gue cuan lumayan besar dari sini, dari capital gue ya maksudnya ya. Jadi lu jangan lihat angkanya, tapi dari persentase capital ya lumayan besar ya. Dengan catatan tidak ngapa-ngapain lo ya, gue nggak keluar masuk, gue nggak trading gitu. Dan memang gue masih ada akun yang gue keluar masuk trading, gue pisah lagi. Poinnya gimana bang? Poinnya pun masih worth it gitu. Jadi gue sekarang akan fokus ke mungkin 2 akun doang ya, karena udah ngerti tekniknya. Jadi kemarin tuh bener-bener trial, gue sebar ke beberapa akun tuh bener-bener buat dapet insight lah, buat dapet buat bisa narik data lah. Strategi A, B, C, D, gimana, mana yang worth it, dan itu yang kita akan share. Nah kalau lu farming per virtual DEX, jangan farming sendiri teman-teman. Karena di Indonesia ada Juragan DeFi yang bakal nemenin lu farming bareng. Jadi kita di situ belajar bareng, kita farming bareng. Semua strategi yang terbaik yang kita tahu kita bagiin. Bang kok nggak bisa dibagi umum? Nggak dong, biar poinnya ya kita dulu nih yang dapat manfaatnya gitu. Dan kalau kita farming bareng di DeFi itu sebenarnya kalau kita masuknya dalam gerbong ya, kita tuh biasanya akan dapat extra booster point gitu. Untuk extended jujur gue belum nego minta lebih, tapi pasti dikasih ya kan, kayak dex lain kita dikasih kan booster yang cukup banyak gitu. Jadi kalau extended nanti lah gue mintanya, karena gue baru garap 2 minggu ya. Males lah kalau minta dulu di awal. Tapi harusnya kalau lu pakai referral Juragan DeFi lu akan dapat booster dan dapat insentif ekstra, poin ekstra, itu aja poinnya. Oke. Jadi extended masih oke. Di Twitter bener-bener banyak banget pasukannya extended ya. Jadi gue pribadi gue hitung-hitung, wah lumayan nih. Ini harusnya kalau kita garapnya dari sekarang sampai TGE estimasi kuartal 2 atau kuartal 1 akhir ya, itu bisa dapat 5 sampai 6 digit ya harusnya ya untuk farming di extended. Jadi kalau lu tertarik farming, gue udah taruh linknya di deskripsi. Lu kalau udah deposit boleh DM gue, ada grup private sendiri untuk extended. Strateginya per video ini kita buat bisa jadi beda ketika lu nonton video ini, tapi biasanya gue akan upload di grup dan di Twitter, di X Juragan DeFi. Oke? Sekali lagi review dari ini adalah, ini bener-bener keren ya. Lu dapat yield dari mana coba? 12 sampai 30% per tahun. Cuma naruh stablecoin, dan stablecoinnya pun lu masih bisa pakai buat farming. Jadi menurut gue itu next level lah. Vault-nya ini gila ya. Vault-nya jadi jadi tokenize, dan tokenize-nya bisa jadi margin. Gitu. Jadi manfaatin ya, karena ke depan perpetual DEX itu akan jadi house of finance ya pasti. Akan jadi super DeFi lah gitu. Ya salah satunya yang seperti ini ya. Jadi ini cocok buat lu yang suka farming atau lu yang cuma naruh capital doang. Ini menurut gua pribadi, gua seneng lah sama extended ini. Semoga video ini bermanfaat dan jangan sampai ketinggalan ya. Kalau Lecter kemarin TGE-nya luar biasa, dan after TGE pun harganya masih bagus, terus naik. Per kita ngomong video ini udah naik 40% ya. Jadi menurut gue itu adalah sinyal yang bagus untuk project-project adik-adiknya. Ya kan? Ini kan salah satu adiknya dari dari Lecter ya. Apalagi kita bisa lihat on-chain semuanya, semua user, market maker itu banyak berpindah. Ya salah satunya ya ke extended, paradex, variasional. Tapi ya extended ini gue sendiri nggak mau ketinggalan, makanya gue masih farming sampai mungkin last minute,
sampai mungkin poin yang gue generate udah nggak worth it dari cost, nah itu baru gue berhenti. Tapi selama gue ngeluarin misalkan cost gue per minggu $100 gitu, gue masih dapat 100 poin, itu kan $300 ya. Gue akan terus farming gitu. Apalagi minggu-minggu ini gue nggak bakar cost apa-apa, jadi lu bisa bayangin gue dapet duit gratis dari extended hanya hold posisi minggu lalu. Itu sakti banget menurut gue ya. Oke, sekian video dari Juragan DeFi. Semoga kita bisa farming bareng dan semoga lu bisa jackpot dari project-project Perpetua DEX di 2026. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.